Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya untuk belajar tentang torsi. Nah, pada materi kali ini itu masih sama dan berkaitan dengan materi yang kemarin ya. Dimana materi yang kemarin itu kita masih mengenal secara teori apa itu torsi, apa itu momen inersia, dan sebagainya. Berikut juga contohnya. Nah, pada kali ini kita akan mulai melaksanakan belajar dengan cara menghitung. Nah, fisika itu kan nggak jauh-jauh dari hitungan ya. Nah, kita ulas kembali seperti yang kemarin bahwasanya apa sih torsi itu? Nah, di sini Bapak memiliki 3 poin tentang apa itu torsi. Nah, torsi itu kan kata lainnya juga kan adalah momen gaya ya. Torsi itu adalah momen gaya. Nah, torsi itu apa? Yang pertama nih, yang harus kalian ingat, torsi itu adalah sebuah besaran yang bisa mengakibatkan sebuah benda itu berotasi. Nah, apa itu berotasi? Berotasi itu artinya berputar. Jadi, gara-gara ada sebuah besaran ataupun gaya, jadi benda itu bisa berputar, baik arahnya positif searah jarum jam maupun arahnya negatif atau berlawanan jarum jam gitu. Nah, torsi atau dalam rumusnya itu sering kita kenal dengan simbol seperti ini. Ini namanya tau. Jadi kita manggilnya tau. Torsi itu adalah atau torsi itu bisa dihasilkan dari hasil kali antara lengan gaya dan gaya gitu. Nah, jadi misal nih, kita kan sering ketemu gambar yang kayak gini ya. Nih, ini kita gambar ibaratnya ini sebuah tiang atau sebuah batang besi gitu ya. Bisa juga kita kaitkan dengan gagang pintu juga bisa. Nah, kemudian di ujung sini kita berikan sebuah poros atau sebuah poros gitu. Kita tak kasih tanda P dan jarak antara poros dengan ujungnya ini tak kasih simbol R. R boleh, L juga boleh. Dan kemudian di ujungnya itu saya kasih tanda F. F itu apa? F itu adalah gaya. Misal nih, kayak soal kemarin, ini adalah sebuah gagang pintu, ini porosnya, nah ini pegangannya. Otomatis kalau kita mau buka pintu itu kita tarik ke bawah kan? Nah, sama kayak gini, ini kan F arahnya ke bawah atau kita berikan gaya ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan ini adalah lengan gaya dan ini adalah gaya. Itulah yang dimaksud dengan torsi gitu. Nah, ketika poros ini kan selalu diam ya. Jadi ketika diberikan gaya maka torsi ini akan bergerak ke bawah gitu. Nah, oke. Nah, kan kemarin itu kan ada torsi yang bernilai positif dan ada torsi yang bernilai negatif gitu. Nah, torsi yang bernilai positif itu adalah torsi yang arahnya itu searah dengan jarum jam. Misalnya nih, ini kan F-nya kan ke bawah ya, artinya gayanya ke bawah. Nah, berarti ketika dikasih gaya ke bawah, otomatis torsinya kan akan berotasi seperti ini ya. Nih, akan berputar mengikuti porosnya gitu. Nah, kalau seperti ini, torsi ini bernilai positif karena searah jarum jam. Loh, kok bisa kak? Ya, kan kalau jarum jam itu kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 12 gitu. Nah, bagaimana semisal torsi itu bernilai negatif? Nah, torsi akan bernilai negatif apabila seperti ini. Ini tak bikin lagi, ini ibarat sebuah batang. Nah, ini adalah porosnya. Poros dan di sini kakak beri tanda gaya di sini. Ini F. Nah, otomatis itu kan F-nya ke bawah. Nah, otomatis torsinya kan akan muter gini ya. Nih, berputar seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka torsinya nanti akan bernilai negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam dinding kita atau jarum jam gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah torsi adalah besaran vektor. Besaran vektor. Ada yang namanya besaran vektor, ada yang namanya besaran saklar. Skalar gitu. Nah, besaran vektor apa itu, Kak? Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah gitu. Sekali lagi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Loh. Nah, kita lihat nih torsi nih.
Torsi di sini nanti gayanya itu punya nilai. Nah, selain itu, gayanya dia juga punya arah. Nah, itulah yang namanya besaran vektor. Kalau misal besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai tapi nggak punya arah. Jadi dia nggak tahu kemana arahnya gitu. Nah, sampai sini terkait tentang torsi dan momen gaya bisa dipahami ya. Ketiga poin ini, jadi torsi itu adalah besaran yang mengakibatkan sebuah benda itu dapat berotasi. Rotasinya bisa positif maupun negatif tergantung arahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah torsi atau tow dalam rumusnya. Tow, gini, tak lanjutkan ya, sorry. Di bawah. Nah, rumus torsi itu kayak gini. Tow sama dengan R kali F gitu. R itu apa? R itu letaknya di sini nih, panjang lengannya. Dan F-nya itu adalah gaya. Nah, dengan torsi itu satuannya adalah Newton kali meter. Dan lengannya itu adalah meter. Kemudian F-nya itu satuannya adalah Newton gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk torsi gitu. Nah, rumus ini bisa kalian cek di file yang Kak Didi kirimkan di grup ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah torsi itu adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di contoh soalnya ya. Nah, di contoh soal di bawah itu kan kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Ini sudah Kak Didi gambar ulang. Di mana di situ itu adalah sebuah benda atau bisa kita katakan sebuah besi. Nah, besi itu di sini di sini 10 newton, di sini 4 newton, di sini 6 newton. Di sini saya ganti tandanya ya. Saya ganti simbolnya supaya nanti bisa mudah dipahami. Nah, porosnya ternyata di tengah-tengah nih. Ini adalah poros dari benda tersebut gitu. Porosnya dari benda tersebut dan di sini ternyata ada gaya sebesar 4 newton. Ini adalah bisa kita ganti juga dengan ini adalah F1, ini F2, dan ini adalah F3. Gitu ya. Nah, kemudian terdapat aduh ini lampunya mati ya, maaf ya. Lampunya tiba-tiba mati. Nah, terdapat porosnya itu di tengah-tengah sini gitu. Nah, seperti yang kita lihat, sebelum kita mulai mengerjakan ini, kita harus menentukan dulu arahnya. Arah dari torsinya atau arah muternya atau arah rotasinya gitu ya. Apakah dia berlawanan dengan arah jarum jam atau dia searah dengan jarum jam. Nah, jadi secara nggak langsung ini bisa kita lihat ya, bahwasanya di sini ada gaya F3-nya itu ke bawah dan F1-nya itu ke atas. Dan ini ke bawah juga. Nah, otomatis secara nggak langsung itu, oh ini arahnya ke bawah dan itu arahnya ke atas, berarti ini searah dengan arah jarum jam gitu ya. Berarti ini bernilai positif untuk F3-nya. Untuk F2-nya itu bernilai positif juga. Itu karena dia searah jarum jam nih. Nah, untuk F1-nya itu ke atas kan otomatis gini ya. Nah, muter gini. Maka F1-nya itu bernilai positif gitu. Nah, kemudian ketika sudah kita tentukan, nah ternyata antara poros dengan titik yang lain itu punya jarak nih. Nah, bisa kita lihat di F2 atau di titik B dengan titik A itu punya jarak sejauh 2 cm. Dan titik B atau titik F2 dengan titik C atau titik F3 itu punya jarak sejauh 6 cm gitu. Nah, seperti yang kita ketahui di rumusnya tadi kan tau sama dengan R kali F gitu ya. Dimana R-nya ini yang diminta itu adalah meter gitu. Tapi di sini adalah sentimeter gitu. Nah, berarti gini nih. Nah, ini Kak Didi ibaratkan ini adalah R atau L. L aja ya. L titik B ke A gitu ya. Nih kan titik B ke A yaitu sejauh 2 cm. Nah, bagaimana Kak semisal kita ubah ke meter?
Nah, masih ingat kan untuk turunan satuan? Nah, semisal turun 1 itu dikali 10, dikali 10, dikali 10 gitu ya. Nah, kalau misal naik berarti kita bagi dengan 10 gitu. Jadi meter ke sentimeter atau kalau meter ke sentimeter itu dikali 10, tapi kalau sentimeter ke meter itu dikali, ayo berapa? Nah, jadi bisa kalian lihat ya di catatan kalian dulu tentang turunan satuan gitu ya. Nah, jadi kalau sentimeter dirubah ke meter itu jadinya berapa? Jadinya itu 0,02. Nah, berarti dia naik 2 tingkat nih ya. Ini naik 2 tingkat. Jadi 0,02 meter. Tapi di fisika itu ada yang namanya bilangan ordo. Bilangan ordo itu berarti ini jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kok jadi min 2, Kak? Ya, min 2 ini adalah jumlah angka di belakang 0. Nih, di belakang 0, nah, ini kan 0,02. Ini kan ada dua angka berarti ini adalah min 2. Gitu. Nah, misal ada lagi 0,000434 gitu ya. Nah, berarti cara nulisnya adalah 434 kali. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, oke. Nah, terus jadi kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian di jarak selanjutnya nih yang 6 cm di sini Kak Dedi ibaratkan itu dari LB ke LC. Gini ya, LB ke C gitu. Itu sejauh 6 cm. Atau kita ubah ke meter itu menjadi 0,06. Nah, kita bikin bilangan berordo dulu. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, baru kita hitung gitu. Nah, kita ngitungnya nggak pakai rumus ini. Ternyata itu adalah gabungan dari 3 torsi atau 3 momen gaya gitu ya. Gitu. Nah, cara menghitungnya gimana nih, Kak? Cara menghitungnya nih. Ini kan semuanya kan bernilai positif ya. Ini positif, positif, positif karena searah dengan jarum jam gitu. Di mana ya? Sini aja deh. Berarti sigma, sigma itu atau total. Sigma itu simbolnya gini nih. Sigma, sigma tau gitu. Sigma tau berarti kan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Atau gini nih. Torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Gitu ya. Ini torsi 3, ini torsi 2, ini torsi 1 gitu. Karena torsi ini, gaya ini punya panjang. Nah, gaya ini punya panjang lengan juga. Nah, otomatis ini jadi torsi gitu ya. Nah, terus kita jabarkan lagi. Nah, rumus torsi itu tadi apa? Rumus torsi itu tadi ini nih. R kali F atau R itu bisa dirubah ke L panjang. Gitu. Nah, jadi untuk torsi 1 adalah F1 dikali L apa? L B ke A. B ke A. Kemudian torsi 2 adalah F2 dikali. Nah, ini ada jaraknya enggak nih torsi 2-nya? Enggak, jadi dia adalah 0 karena torsi 2 itu pas di porosnya gitu ya. Jadi F2 dikali 0 dan F3 itu dikali L B ke C ya gitu. Nah, jadi totalnya adalah 6 bukan, sorry. Nah, jadi totalnya adalah F1-nya tadi 10 ya. Gitu. Totalnya 10
10 dikali 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ditambahkan 4 kali 0. F2 kan nilainya 4 ya. Ini F2 nilainya 4. Kemudian yang ketiga adalah 6 kali 10 pangkat min 2 gitu. Sorry, tutup kurung. Ya. Nah, semuanya dikalikan nih. Semuanya dikalikan sehingga nanti ketemunya 0,56 Newton meter. Nah, lebih lengkapnya ada di buku ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada soal. Kurang lebih soalnya nggak jauh-jauh dari ini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.